penyakit kanker itu adalah salah satu penyakit dari 5 penyakit besar di dunia kedokteran. Penyakit kanker itu adalah suatu penyakit di mana sel-sel dari tubuh kita itu berubah sifat. Ya. Apa bedanya tumor sama kanker atau sama, dok? Oh iya, baik. Jadi kalau tumor itu setiap pembengkakan di tubuh itu tumor. Setiap pembengkakan di tubuh yang tidak normal ya, itu tumor. Cuma yang kanker ini adalah jenis tumor yang ganas. Jadi sebenarnya kanker ini ada beberapa stadium. Ada yang stadium dini hingga stadium lanjut. Stadium 1, 2, 3 dan stadium 4. Masing-masing kanker itu punya spesifik tersendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat Rumah Sakit Unan. Bincang kali ini kita akan membahas mengenai penyakit kanker. Kali ini kenalkan, nama saya Dr. Aris Kinuzardi Fumasa, bisa dipanggil dengan Dr. Aris. Akan membahas mengenai masalah penyakit kanker, yang mana penyakit kanker itu sendiri merupakan penyebab kematian terbanyak di dunia. Dari data WHO pada tahun 2020 itu hampir 10 juta kematian disebabkan oleh penyakit kanker, yang mana dari WHO memprediksi pada tahun 2030 hampir 13,1 juta lebih nantinya akan menyebabkan kematian dari penyakit kanker itu sendiri. Dalam bincang sehat kita akan bertemu dengan ahlinya, expertnya mengenai penyakit kanker itu sendiri, yaitunya Dr. Roni Rustam, spesialis bedah, konsultan onkologi. Assalamualaikum, dok. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, dok? Baik. Alhamdulillah. Kita akan membahas penyakit kanker itu sendiri, dok. Ya. Mungkin masyarakat sebagian besar udah tahu, namun lebih baik dengar dari ahlinya sendiri, dok. Sebenarnya kanker itu penyakit apa sih, dok? Jadi begini, Sobat Sehat Rumah Sakit Unan sekalian, bahwa penyakit kanker itu adalah salah satu penyakit dari 5 penyakit besar di dunia kedokteran. Penyakit kanker itu adalah suatu penyakit di mana sel-sel dari tubuh kita itu berubah sifat. Ya. Kita secara harfiah, secara lahiriah itu sudah ada aturannya. Misalnya umur kita berapa gitu. Sel itu berapa lama hidupnya, kemudian dia berkembang seberapa banyak, itu sudah ada aturannya. Cuman kalau kanker ini tidak, dia menyalahi aturan itu karena satu dan lain hal, sehingga sel-sel yang ada di tubuh kita itu berkembang dengan sangat cepat. Dan dia selain berkembang, dia mampu untuk bermigrasi, istilahnya bermetastasis ya kalau bahasa kedokterannya. Dia berpindah ke tempat yang lain. Misalnya kalau payudara, misalnya sel payudara seharusnya kan di payudara. Ini kalau dia sudah berubah jadi sel kanker, dia berpindah ke tempat yang lain, misalnya ke liver, ke paru-paru. Nah, hiduplah dia di situ. Keadaan seperti ini, pertumbuhan yang sangat pesat itu menyebabkan jaringan tubuh itu jadi rusak. Kemudian jaringan tubuh yang dihinggapinya di tempat yang baru itu pun jadi rusak. Nah, inilah keadaan-keadaan yang akan menyebabkan kelainan-kelainan sehingga bisa menyebabkan kesakitan atau bahkan kematian pada tubuh manusia. Oh gitu ya, dok. Nah gini, dok, berarti secara tidak langsung kanker ini bisa tumbuh di semua bagian tubuh kita ya? Bisa. Setiap jaringan tubuh berpotensi untuk jadi kanker. Nah ini, dok, banyak di masyarakat pengen tahu nih, dok, apa bedanya tumor sama kanker atau sama, dok? Oh iya, baik. Jadi kalau tumor itu
setiap pembengkakan di tubuh itu tumor. Setiap pembengkakan di tubuh yang tidak normal ya, itu tumor. Cuma yang kanker ini adalah jenis tumor yang ganas, ditandai dengan kemampuannya berpindah tempat itu tadi. Itu bedanya. Kalau tumor dia pada tempat itu saja, misalnya tumor di tangan misalnya ya, tumor di tangan, tumor kulit di tangan, dia di situ aja. Nah, itu sifatnya tumor jinak. Tapi kalau dia sudah mampu untuk berpindah, nah itu jenisnya tumor ganas. Jadi bedanya di situ. Masyarakat itu mengidentikan setiap setiap kanker itu adalah tumor. Jadi sebenarnya berbeda. Tumor terbagi dua. Jadi tumor itu terbagi dua. Ada jinak dan ada ganas. Yang kanker ini yang ganas. Gitu. Nah, kalau gitu dok, kan ada dua nih dari keterangan dokter nih. Berarti jinak ini bisa berpotensi jadi ganas nggak dok? Ada beberapa tumor jinak yang berpotensi jadi ganas, tapi tidak semua tumor jinak bisa berubah jadi ganas. Tidak semuanya, tergantung. Jadi masih ada spesifik tertentu. Misal dari tumor jinak yang ada di rektum, yang ada di usus besar, itu kalau dibiarkan saja jenisnya kan awalnya itu tumor jinaknya papiloma misalnya jenisnya. Itu kalau dibiarkan terus dibiarkan bisa berkembang dia jadi yang ganasnya. Jadi tapi tidak semua pula ya, tidak semua pula tumor jinak akan bisa mampu atau berpotensi jadi tumor ganas. Nah gini dok, tadi kan berarti dah jelas tuh dok, kanker itu apa, tumor itu apa, dan bisa di seluruh tubuh. Kanker apa sih dok yang paling banyak di dunia atau di Indonesia dok? Ya, jadi kalau di dunia itu yang paling banyak kita biasanya membagi antara dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki itu paling banyak itu kanker paru, kanker prostat. Tapi kalau wanita itu kanker payudara, kanker serviks. Ya, kanker payudara, kanker serviks. Jadi memang berbeda gitu. Frekuensi atau angka kekerapan kejadian kanker itu. Ini sejalan berarti ya dok, ibaratnya kasusnya meningkat, sejalan juga dengan angka kematiannya juga meningkat. Iya, jadi memang kanker ini kalau dia dibiarkan dia akan mampu merusak jaringan tubuh sekitarnya. Misalnya kanker payudara ya. Kanker payudara itu dengan potensi yang kecil saja dia bisa berubah ukuran jadi sangat besar. Kalau dia berubah ukuran sangat besar, dia akan mampu merusak jaringan sekitarnya, jaringan yang sehat. Sementara si kanker ini dia tidak punya fungsi apapun sebenarnya. Bukan berarti begini. Kalau misalnya kanker payudara, nanti ukuran payudara membesar misalnya. Apakah produksi susu kan gitu? Apakah produksi ASI itu akan juga banyak? Tidak sama sekali. Jadi memang dia tidak punya fungsi sama sekali di situ. Emang kayak mengganggu saja. Mengganggu saja dia, seperti dalam tanda kutip parasit ya. Nah, jadi tapi dia kalau parasit itu kan dia dari luar ya. Kalau ini dari tubuh kita sendiri yang berubah sifat dia. Berubah sifat seperti itu. Jadi dia berpotensi untuk merusak jaringan sekitarnya. Selanjutnya apa tanda-tanda dari kanker tersebut dok? Ya. Yang bisa dikenali oleh masyarakat. Jadi sebenarnya kanker ini ada beberapa stadium. Ada beberapa stadium. Ada yang stadium dini hingga stadium lanjut. Stadium 1, 2, 3 dan stadium 4. Masing-masing kanker itu punya spesifik tersendiri. Kalau kita bahas mengenai stadium kanker, sebaiknya kita membahas mengenai kita bagi dulu nih kankernya. Kanker solid dan kanker non solid. Nanti terbagi dua dia. Kanker solid itu adalah kanker-kanker yang bisa diketahui atau diraba atau bisa dilihat, bisa dirasakan, itu ukurannya terasa berubah. Tapi ada juga kanker yang non solid, misalnya kanker-kanker darah, itu dia non solid dalam bentuk cairan, misalnya, itu kan, itu dia non solid, itu lain lagi gejalanya. Sekarang kita akan mempersempit dahulu, kita membahas mengenai kanker-kanker yang solid ini, kanker-kanker dari jaringan padat.
Nah, masing-masing kanker dia akan memberikan gejala-gejala yang berbeda menurut asalnya. Jadi, kalau misalnya kanker payudara, dia akan memberikan gejala yang berbeda dibandingkan dengan kanker misalnya di nasofaring. Gitu. Nasofaring ini di mana nih, Dok? Nasofaring itu Biar tahu. bagian daerah, ini nasal ya, nasal hidung, itu bagian belakangnya. Jadi kita nggak bisa meraba nih. Gitu. Jadi kita nggak bisa meraba daerah jadi di dalam itu kita harus meneropong seperti itu ya, pakai alat bantu kita mau. Jadi untuk kanker-kanker solid ini, deteksi dininya tentu ukurannya. Ukuran. Ada sesuatu misalnya benjolan. Tadi yang paling dasar tentu benjolan. Karena kanker ini identik dengan pertumbuhan yang tidak bisa terkontrol. Jadi sel itu karena dia bertumbuh tidak terkontrol, yang pertama berubah itu adalah ukurannya terlebih dahulu. Ukuran. Cuma terkadang memang ada organ-organ tubuh yang letaknya di dalam, yang kita tidak bisa sama sekali meraba ukurannya. Misalnya usus yang nggak bisa kita raba, kecuali kalau dia dalam ukuran besar gitu kan. Dan kecuali dia dalam ukuran besar baru kita raba. Nah, cuma memang ada beberapa hal yang secara khusus dia akan memberikan tanda-tanda dia itu ada kanker dalam keadaan dini. Selain tadi saya katakan ukuran. Jadi kalau jaringan-jaringan yang berada di permukaan tubuh itu bisa kita raba, yang paling jelas itu tentu ukuran. Kalau misalnya jaringan-jaringan tubuh lain yang tidak bisa kita raba secara langsung, misalnya kita harus lihat dulu gejala-gejala lain. Misalnya kalau usus itu harus kita lihat ada berdarah tidak, buang air besar. Berarti darah ya, Dok ya? Darah patokannya, ada darah. Awalnya. Itu darah. Kemudian kalau misalnya dia tumor atau kanker rahim misalnya, kita lihat polanya, misalnya pola haidnya bagaimana. Kayak mana pola haid itu? Misalnya normalnya haid kan sebulan sekali. Tahu-tahu ini di antara 2 waktu haid ada haid lagi. Kita harus hati-hati. Jadi seperti itu. Cuma memang tanda-tanda ini bukan berarti harus kanker juga, enggak gitu. Jadi ini kan tanda dini kan. Kemungkinan. Jadi kita butuh pemeriksaan lanjutan sebenarnya untuk menentukan apakah ini memang kanker atau tidak. Cuman memang selain tadi benjolan, ada darah, kemudian ada perubahan bentuk. Nah, misalnya tai lalat ya, tai lalat di wajah misalnya, atau kalau wajah agak sulit ya, kita harus lihat dari cermin. Misalnya tai lalat di lengan kita misalnya. Kita lihat tai lalat ini kok berubah bentuknya ya, ukurannya berubah. Yang sebelumnya dia hitam kok pinggirnya kok agak menjorok keluar gitu. Kemudian kok dia sebelumnya nggak gatal, kok sekarang gatal ya. Kemudian tambah lagi misalnya apalagi dia berdarah misalnya. Jadi berubah bentuknya, berubah sifatnya. Kita harus mikirkan ini kanker. Seperti itu. Apalagi dia punya kemampuan merusak misalnya. Contohnya seperti ada namanya Paget disease. Apa dong? Paget disease of the nipple. Paget disease of the nipple ini seperti kelainan kulit saja di puting, di puting susu, seperti kelainan kulit. Kalau kita lihat, ini seperti dermatitis biasa ya, dermatitis biasa. Kenapa? Tapi kalau dermatitis atau kelainan kulit gitu misalnya, atau jamur, itu puting tidak sampai hancur. Tapi kalau pada Paget disease, dia bentuknya hampir sama kelainan kulit, tapi putingnya hancur dibuatnya. Nah, kalau udah kita mikir seperti begini, keadaan yang tidak normal, masa iya puting hancur misalnya, kita harus mikir dia itu suatu kemungkinan adanya suatu kanker. Berarti berbeda-beda organ, berbeda-beda deteksi dininya. Baik, Dok. Berarti emang bisa kemungkinan di seluruh tubuh dan beda-beda gejalanya dan tanda awalnya juga beda. Nah, lanjut, Dok. Kan udah bisa nih di seluruh tubuh mungkin muncul tumbuhnya kanker. Apa sebegitu merusakkah kanker ini, Dok, gitu? Bisa. Ya, jadi kanker itu memang betul-betul merusak ya. Sudah dia bertambah ya. Sel itu berubah sifat, berkembang dengan sangat cepat, dia merusak jaringan sekitarnya ya, kemudian dia bisa berpindah ke tempat yang lain. Efeknya bisa saja ya, kalau
ada tai lalat misalnya ya. Yang tai lalat kan kecil ya, tai lalat kecil. Kalau dia berubah misalnya jadi kanker misalnya ya, atau benjolan lah di kulit. Kalau dia berubah jadi kanker, dia bisa merusak, malah jadi hancur wajah, kulit itu jadi hancur. Oh, berarti sel normal hancur karena hancur didesaknya karena itu. Jadi jaringan-jaringan itu didesaknya, jadi dia mendesak sel-sel normal, dia aja yang hidup sendiri di situ. Jadi sehingga dia bikin merusak jaringan. Jadi seperti itu. Baik, Dok. Nah, terus Dok, kan kita tadi udah bahas gejala-gejalanya. Kayak mana deteksi dini, Dok? Kan juga udah bahayanya juga besar, menghancurkan sel-sel sehat, sel-sel yang normal. Kayak mana deteksi dini yang harus kita lakukan biar kan tadi kanker ini kan nggak akan tumbuh langsung jadi tiba-tiba gede kan, Dok? Enggak. Kayak mana biar kita mengetahui lebih awal, mengobati lebih awal sehingga tidak berlanjut ke stadium-stadium yang lebih lanjut, Dok? Iya. Jadi seperti saya sampaikan tadi, tergantung organnya. Kalau kita ada kelainan organ yang kita sangka itu tidak patut gitu ya, tidak sepatutnya, kita harus mikirkan itu contoh kanker. Misalnya lagi contohnya payudara ya. Payudara itu normalnya kan mengeluarkan ASI ya. Ya kan? Yeah. Mengeluarkan ASI. ASI itu warnanya putih kan? Atau misalnya seperti cairan yang agak keputihan lah seperti itu. Tapi kalau dia berubah sifatnya, dia mengeluarkan darah, misalnya kita harus mikirkan itu, oh ini apa bukan kanker ini? Kita harus mikirkan seperti itu. Kemudian saluran nafas tadi saya katakan. Saluran nafas ini seharusnya kan plong ya. Iya, Dok. Plong. Kita tahu-tahu sudah berapa lama kok batuk-batuk saja, kok sesak-sesak nafas saja. Kalau misalnya kalau dia penyakit yang bukan kanker, biasanya itu kalau diobati dengan pengobatan biasa, sembuh dia. Misalnya ya, batuk. Batuk itu misalnya kalau karena mikroorganisme dikasih antibiotik misalnya, hilang dia. Atau dengan seiring waktu kalau dia virus misalnya kan, dengan daya tahan tubuh yang bagus, hilang nih batuknya. Tapi ini enggak, batuknya berkelanjutan terus, dikasih obat ini enggak, enggak sembuh-sembuh maksudnya. Kita harus mikir, apakah ini bukan kanker? Jadi seperti itu. Ada saja, maksudnya begini, ada saja perubahan dari kebiasaan tubuh, apa yang sepatutnya dari tubuh, kita harus mikir ke sana juga gitu. Tentu dengan setelah menyingkirkan penyakit-penyakit yang lain gitu. Nah, kita harus mikir, mindsetnya harus mikirkan, jangan ini kanker nih. Setiap ada perubahan di tubuh. Tujuannya biar kalau misalkan kita emang itu kanker, dari awal kita udah tahu. Iya, sudah tahu. Kalau itu sudah ada nanti ya, apalagi kepada sobat sehat Rumah Sakit Unan sekalian, kalau misalnya itu sudah ada, jangan takut untuk memeriksakan diri. Jangan takut untuk memeriksakan diri. Kita ada alat-alat atau tools yang bisa kita pergunakan untuk mendeteksi dini sebenarnya. Di mana tuh, Dok, kalau misalkan itu? Ada di Rumah Sakit Unan, ada beberapa alat yang bisa kita gunakan untuk mendeteksi dini keadaan ini. Kalau payudara misalnya kita butuh USG, ultrasonografi seperti itu. Ada beberapa pemeriksaan misalnya untuk karsinoma prostat, kita punya pemeriksaan prostat spesifik antigen, periksa darah seperti itu. Ada keadaan-keadaan dini yang bisa kita detect. Yang penting adalah kita memeriksakan diri, jangan takut untuk memeriksakan diri, untuk datang ke dokter, untuk memeriksakan diri, karena gejala-gejala yang saya sampaikan tadi itu juga belum tentu juga sebenarnya kanker. Cuma kita harus awas gitu, harus kita periksa terlebih dahulu untuk meyakinkan kalau itu bukan kanker. Untuk menyingkirkannya ya, Dok, ya? Menyingkirkannya. Nah, itu dia sobat sehat Rumah Sakit Unan. Untuk info sobat sehat Rumah Sakit Unan, bahwasannya Rumah Sakit Unan sendiri merupakan rumah sakit yang mempunyai program layanan unggulan onkologi terpadu, yang mana kita Rumah Sakit Unan merupakan rumah sakit terbaik dan terlengkap
di Sumatera untuk layanan onkologi terpadu. Onkologi terpadu merupakan pelayanan penyakit kanker terpadu, sehingga untuk sobat sehat Rumah Sakit Unan, jika ada keluarga, teman, atau sahabat, bisa merekomendasikan Rumah Sakit Unan sebagai tempat pelayanan onkologi terpadu. Tidak harus jauh-jauh lagi ke Malaka, Singapura, dan lain halnya. Dan akan bertemu dengan ahli-ahlinya seperti Dr. Roni Rustam, spesialis bedah onkologi, dan juga kita mempunyai layanan kemoterapi, radioterapi, USG yang telah dibilang oleh Dr. Roni, spesialis bedah onkologi. Nah, gini Dok, juga pengen tahu atau sharing juga Dok dari pengalaman dokter dalam merawat, mungkin dah ribuan ya Dok ya, pasien kanker dari pasien dokter gitu. Ada nggak Dok pengalaman dokter yang bisa diceritakan ke masyarakat, kayak mana dokter melakukan pelayanan pada pasien-pasien kanker ini Dok? Jadi memang masyarakat kita ini unik ya. Masyarakat kita unik. Masyarakat kita ini kulturnya itu mencoba mengobati terlebih dahulu. Seperti itu. Tapi itu kita tidak bisa juga menyalahkan, kan ada beberapa faktor yang menyebabkan hal itu terjadi. Sehingga seringkali pasien-pasien kanker ini yang paling banyak ya, itu sampai 70% itu datang dalam stadium lanjut. 70% ya Dok? 70% itu datang dalam stadium lanjut. Sedangkan sisanya itu baru datang dalam keadaan dini atau keadaan lokal dalam keadaan dini. Itu kalau dia semakin tinggi stadiumnya, semakin lanjut penyakitnya, itu angka kesembuhan itu sangat kecil. Sehingga masyarakat itu kadang-kadang datang ya dalam kata-kata terlambat ya. Sering kali datang dalam dalam keadaan terlambat. Sedangkan sebenarnya angka kesembuhan dari kanker ini sangat ditentukan oleh datangnya atau pertama sekali si pasien ini didiagnosa. Kalau dia datang dalam keadaan dini ya, atau dalam keadaan lokal, itu bisa kita tangani dengan baik. Angka kesembuhan semakin tinggi. Tapi kalau udah datang dalam keadaan lanjut, itu agak sulit ya angka kesembuhannya. Cuman memang kalau di dunia kedokteran kita berbicara itu dengan berdasarkan 5-year survival rate sebenarnya. 5-year survival rate itu adalah kalau kita menangani pasien itu angka harapan hidupnya dalam 5 tahun ke depan itu seberapa lama, seberapa banyak pasien yang bisa hidup dalam 5 tahun ke depan. Angkanya seperti itu, ya, bicaranya seperti itu. Nah, keadaan-keadaan lanjut ini tentu tidak kita inginkan. Kenapa? Pasien-pasien yang datang dalam keadaan lanjut itu banyak masalahnya. Pertama tentu dalam segi pasiennya sendiri ya, pengobatan ya, dari segi pengobatan. Obat-obat yang diperlukan untuk penanganan pasien lanjut ini sangat-sangat mahal. Memang sekarang BPJS ada, ya, BPJS ada. Alhamdulillah BPJS ada, dan itu utamanya secara mayor itu BPJS menanggung semua obat. Ada beberapa yang tidak, tapi itu kecil sekali. Yang paling banyak ditanggung oleh BPJS. Jadi sebenarnya kalau dikatakan takut karena biaya, udah nggak jadi alasan lagi sebenarnya, ya kan? Nah, kemudian selain dari segi pasien, si tumor ini sendiri sebenarnya seperti saya sampaikan tadi, dia merusak tubuh. Makin lama gejalanya itu akan melemahkan tubuh sendiri. Kenapa? Karena makanan yang kita asup itu, yang pasien-pasien asup itu sendiri, itu dimanfaatkan juga untuk bertumbuh oleh sel tumor. Jadi badannya kurus, tumornya membesar. Jadi makanan yang masuk itu untuk si tumor ya. Dok, ya. Di samping memang sebenarnya si tumor itu sendiri dia mengeluarkan zat-zat tertentu yang menyebabkan
metabolisme tubuh terganggu. Tumor itu sendiri kalau dalam keadaan lanjut dia bisa menyebabkan demam yang tidak ketentuan, kemudian nafsu makan menurun, berat badan menurun gitu kan. Keadaan ini tentu makin memperparah dari si pasien sendiri. Jadi dari segi penyakitnya. Kemudian dari kerusakan yang ditimbulkannya ini, si tumor itu kalau dia dibiarkan, apalagi tumor padat, itu dia bisa menyebabkan luka atau tukak yang tidak enak baunya. Kebanyakan seperti itu, tidak enak baunya. Dan bisa menyebabkan hal lain yang bisa mengganggu kehidupan dari jalan kehidupan dari si pasien. Misalnya ya, buang air besar gitu. Seharusnya kan sehari sekali ya. Sehari sekali. Kalau karena tumor bisa sumbat itu betul-betul sama sekali tidak bisa buang air besar. Jadi dia betul-betul merusak. Nah, akibatnya orang lain sekitarnya ini pun juga akan dalam tanda kutip terpengaruh nih. Baik dari segi pasien yang semacam enggan ya, semacam takut atau semacam malu, gitu ya. Ada malunya untuk mengatakan kalau dia mengidap kanker. Sementara dari masyarakat sendiri, kalau tidak tertangani, misalnya tukaknya tadi saya misalkan di payudara dia tukak, itu tukaknya biasanya berbau, ya. Si keluarga sendiri kadang-kadang ya dalam tanda kutip itu menjauhi. Ada menjauhinya, ada segi menjauhinya, sehingga lama-lama si pasien pun depresi. Kalau pasiennya depresi, penderita depresi itu angka kesembuhannya tambah menurun lagi, gitu. Nah, jadi disinilah keunggulan dari Rumah Sakit Unan ini. Kita di sini sudah ada layanan yang sifatnya komprehensif. Ya. Ada layanan operasi ya. Kemudian ada layanan kemoterapi. Ada layanan radioterapi. Dan ada layanan palliative care. Palliative care ini yang pemulanya ini Rumah Sakit Unan nih. Palliative care ini apa? Pionirnya Rumah Sakit Unan. Palliative care itu adalah layanan pada pasien-pasien dalam stadium lanjut. Ya, palliative care itu misalnya nih, kalau dalam stadium lanjut akan ada kelainan-kelainan penyerta dari si pasien, dari si penderita. Misalnya nyeri. Itu kalau tumor, kalau dalam stadium lanjut itu nyeri sekali. Nah, kita di sini ada pelayanan untuk terapi nyerinya. Kemudian seperti saya katakan tadi, ada depresi di pasien. Ya, di sini kita punya dokter-dokter yang berkompeten untuk menangani keadaan tersebut, mengatasi depresinya, bagaimana berhadapan dengan keluarga, pokoknya sokongan-sokongan itu. Bagaimana keluarga nanti akan dididik untuk merawat si pasien, kita punya. Nah, Rumah Sakit Unan sebagai pionir ini sudah lama sebenarnya, udah 2 tahun atau 3 tahun yang lalu itu sudah mulai, dan kita masih tetap aktif untuk melakukannya. Kemudian layanan kemoterapi, layanan radioterapi, semuanya ini kita ramu di sini, sehingga kita menyatakan diri sebenarnya sebagai rumah sakit rujukan yang terbaik di Sumatera Barat. Kanker terbaik di Sumatera Barat. Menjadi rujukan terbaik di Sumatera Barat ya dok ya. Iya. Nah gini dok, berarti kan tadi dokter udah nerangin nih dok, pengalaman dokter yang ibaratnya ada keluarga yang kurang mendukung, kurang mensupport, sehingga kita di Rumah Sakit Unan sendiri mempunyai layanan palliative care tadi. Nah terus dok, kan kanker sebegitu banyak dok, apa aja tahap-tahap pengobatannya dok? Tahap pengobatan untuk ya mungkin secara umum dulu lah dok gitu. Iya. Jadi pengobatan kanker ini tergantung stadiumnya. Jadi tergantung stadium. Kalau dia stadium dini, kalau di stadium dini dengan pada tumor solid ya. Jadi stadium dini pada tumor solid, pada jaringan padat itu yang paling utama adalah operasi terlebih dahulu. Dioperasi, dibuang tumornya. Oh berarti yang parasit tadi, sel-sel yang tidak normal tadi dibuang.
Itu yang utama. Bisa konsul ke dokter berarti kan ya dok ya? Bisa, Oh. bisa. Jadi dibuang tumornya. Setelah dibuang tumornya, nanti kita lihat apakah apakah ada sel-sel tumor lain di jaringan tubuh sisanya ini. Kalau misalnya berkemungkinan dia ada di jaringan tubuh yang lain, dia artinya dia sudah bermigrasi, sudah bermetastasis, kita butuh pengobatan yang lain nih. Oh. Itulah kemoterapi atau hormonal terapi. Ada lagi nanti dia imunoterapi. Oh, imunoterapi. Ada imunoterapi. Sedangkan pada bagian-bagian tertentu tumor yang tidak memungkinkan untuk kita operasi misalnya, atau tidak bersih kita lakukan operasinya, kita punya alat radioterapi. Oh. Nah, itu bisa kita lakukan juga seperti itu. Nah, dalam tata laksana ini, dalam urutan tata laksana ini, tentu kita berhadapan bukan hanya pada pasiennya saja, tapi kita juga berhadapan pada psikologisnya pasien. Berhadapan dengan hal-hal lain yang disebabkan oleh tumor. Misalnya masalah nyeri itu tadi. Misalnya masalah gangguan metabolisme tubuh pasien itu tadi. Nah, inilah yang kita ramu, kita kita buat sedemikian rupa sehingga tata laksana kanker di rumah sakit ini betul-betul jadi yang komprehensif dalam bentuk multidisiplin seperti itu. Berarti dari segala lini. Dari segala lini kita nangani, baik itu psikologinya, tumornya, dioperasi kah, disinar kah, atau dikasih obat-obatan ya dok. Cuma memang kadang-kadang permasalahan dari tumor ini adalah lamanya tahapan pengobatan itu. Nah, harus istiqomah berarti. Nah itu karena saya agak sulit juga ini kadang-kadang memberikan semangat kepada si pasien, dan juga kita harus memberikan semangat kepada keluarganya gitu, yang mendampingi gitu. Jangan sampai nggak semangat gitu. Jadi harus semangat, harus ikhlas sehingga tujuan kita pengobatan bisa kita capai dengan baik. Baik bro, memang detail dan jelas yang dikasih sama dokter ilmu-ilmu ya dok. Nah sekarang dok, mungkin hampir sampai kita di penghujung acara dok. Pengen minta kesimpulan dari dokter, apa yang bisa didengar oleh masyarakat luas, baik itu di Sumatera Barat, di Sumatera, mengenai penyakit kanker ini, dan bagaimana saran dokter terhadap diskusi kita pada hari ini dok. Ya, baik sobat sehat semua. Tata laksana kanker sebenarnya itu tergantung dari stadium kanker itu. Semakin dini penyakit kanker diketahui, semakin dini ditangani, angka kesembuhan akan semakin besar. Kalau kita biarkan, kalau kita tidak peduli gitu, atau kita takut, itu akan menyebabkan stadium yang semakin tinggi, akan menyebabkan tingkat keparahan yang semakin tinggi. Tentu angka kesembuhannya juga akan semakin rendah. Segala hal yang terkait dengan pengobatan kanker sekarang sebenarnya sudah ada BPJS. Jadi kalau alasan tidak ada biaya, sebenarnya itu bisa ditangani dengan adanya sekarang layanan BPJS. Di rumah sakit kita ini juga kita menerima layanan BPJS. Kemudian kalau memang tumor-tumor datang atau sudah dalam keadaan lanjut, tetap harus ditangani, dan di rumah sakit Unan ini punya layanan-layanan yang bisa kita andalkan dalam tata laksana tumor dalam keadaan lanjut. Namun ya kita mengharap janganlah sampai datang dalam keadaan lanjut gitu. Walaupun kita siap menerima, cuman ya itu tadi, kita jangan tidak mengharap lah untuk datang dalam keadaan lanjut. Lebih awal lebih baik ya dok? Lebih awal lebih baik. Jangan merasa sungkan, jangan merasa sungkan. Dan memeriksa tumor itu belum tentu juga pasti dioperasi gitu. Ada hal-hal yang tidak perlu dioperasi, ada yang hanya kita observasi saja gitu.
Jangan mikir nanti kalau datang misalnya, maaf ke dokter bedah gitu kan, datang ke dokter bedah pasti dioperasi, enggak juga. Enggak selalu ya, Dok. Yang penting periksakan diri dulu. Periksakan diri dulu, kemudian ikuti saran dokter, insya Allah angka kesembuhan akan semakin. Baik dok, terima kasih dok. Sangat luar biasa sekali, Sobat Sehat Rumah Sakit Unan. Kita dapat berbincang dan berdiskusi dengan Dr. Roni Rustam, spesialis bedah, konsultan onkologi, yang mana beliau sangat berpengalaman sekali dalam melayani pasien-pasien kanker tentunya. Dan juga alhamdulillah sekali kita juga mempunyai fasilitas yang mendukung, yang terlengkap dan terbaik di Sumatera. Jadi teman-teman semua tidak perlu, Sobat Sehat Rumah Sakit Unan tidak perlu pergi keluar ke Singapura, ke Malaka lagi untuk mencari pengobatan yang lengkap dan terbaik. Tentunya di Rumah Sakit Unan tersedia layanan tersebut seperti yang diarahkan oleh Dr. Roni Rustam, spesialis bedah, konsultan onkologi. Baik dok, terima kasih banyak atas waktunya dok. Mungkin ini ilmu yang bermanfaat banget bagi masyarakat, dan kedepannya mungkin perlu lagi diskusi tentang penyakit-penyakit kanker ini, kan baru sekedar pengetahuan umumnya aja dok. Iya, sebenarnya kalau kanker ini tergantung dari organnya ya. Masing-masing organ masing-masing spesifik, masing-masing penanganan. Masing-masing penanganan. Iya. Baik dok, bisa di mana dok untuk penanganannya dok? Di Bisa rumah sakit. di Rumah Sakit Unan. Tentunya di Rumah Sakit Universitas Andalas. Baik, terima kasih dok atas diskusinya. Kalau misalnya ada salah kata